selamat, entah ini diuploadnya nanti siang, pagi atau malam, pokoknya selamat datang kembali. Kita akan ngebahas tentang paragraf bahasa Indonesia. Sebelum kita ngebahas tentang bahasa Inggris, yang pasti nanti 8 soal terakhir itu akan ngebahas paragraf-paragraf dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita kupas tuntas untuk paragraf teks pertama. Oke. Teks pertama ngebahas tentang Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi segera diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo hari ini 2012. Sederet nama calon dewas pun sudah berseliweran di media massa. Ada Hakim Albertina Ho, mantan pimpinan KPK Taufikur Rahman, Ruki, dan mantan Hakim Agung MA Atijaya Al-Khotsar. Oke, jadi paragraf pertama udah jelas banget ya. Yang dijelaskan adalah bahwasanya Presiden Jokowi akan mengumumkan secara resmi Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya itu lanjut ke paragraf 2. Melihat perkembangan pemerintah yang tidak mendengar suara publik untuk menghentikan revisi Undang-Undang KPK, ini berarti saya kembali ke siapa? Si penulis ya, si opini penulis ya gitu. Saya sangat pesimistis atas perkembangan masa depan pemberantasan korupsi, apalagi melihat struktur KPK yang baru berdasar revisi UU tersebut. Kewenangan dari Dewas jauh lebih besar. Dewas mengontrol semua proses, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Ketika Presiden menetapkan nama-nama Dewas, itu memang sudah menjadi kewenangannya. Namun kami para akademisi mencatat apa yang terjadi itu bukan lagi penguatan, tetapi pelemahan KPK. Oke, nomor 2 juga udah jelas, itu membahas tentang ketika Dewan Pengawas itu ditetapkan, nah itu nanti akan jadi seperti apa, dan ini mencangkup opininya si penulisnya. Secara individual, nama-nama yang disebutkan media tersebut merupakan figur yang relatif bersih dan berintegritas. Nama-nama itu di satu sisi menjadi harapan publik. Namun, saya melihat lebih dari itu, ada masalah sistem di dalamnya, sistem yang melemahkan KPK. Jadi, kami tidak terfokus pada siapa yang ditunjuk sebagai dewas oleh Presiden, siapa saja bisa dipilih sebagai dewas. Harapannya, integritas itu dimiliki tidak hanya individu-individu, tapi juga ada pada sistem di dalamnya. Kami akan melihat secara menyeluruh yang dijalankan KPK. Selain itu, KPK itu milik publik gitu kan, suara publik juga harus didengar. Nyatanya, apakah suara publik didengar? Kita lihat di paragraf selanjutnya. Meskipun pada kenyataannya suara ribuan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia tidak dianggap penting, Presiden lebih mendengar suara parlemen. Itu ada catatan sejarah Indonesia. Upaya dari akademisi tidak berhenti. Saat ini kami terus melakukan proses mengembangkan dan merawat semangat anti korupsi di kampus masing-masing. Selain itu, meneruskan langkah hukum dengan koordinasi bersama jaringan dari berbagai kampus. Saat ini banyak keputusan sidang yang menguntungkan koruptor. Berbicara hukum, apakah ia punya dampak terhadap upaya memberantas korupsi lebih efektif? Apakah penegakan hukum memberikan efek jera terhadap ketidakberulangan tindak pidana korupsi? Apakah ketika putusan itu punya pengaruh menghentikan proses-proses korupsi yang sistematik di saat korupsi masih terus terjadi? Putusan-putusan yang meringankan koruptor terus diketok. Saya sungguh khawatir dengan fondasi keadilan hukum Indonesia. Jadi dia lebih ke ini ya, opini si penulis ya, dan fakta-faktanya kayak gitu. Yang ditanyakan nomor 1 adalah gagasan utama paragraf pertama. Yang paling tepat adalah sudah jelas sekali di sini bahwasanya di kalimat awal bahwasanya Presiden Jokowi akan mengumumkan secara resmi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah A, B, C, dan D atau E? Kita lihat yang A. Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Bisa jadi ya, soalnya emang itu yang dibahas. Yang B, Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara segera diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo hari ini tanggal 20/12 kayak gitu ya. Apa bedanya A sama yang B? Kalau yang A itu emang gagasan utama, maksudnya lebih menyeluruh gitu kan ya. Kalau yang B itu ada di sini bedanya ada hari tanggalnya kayak gitu. Dan ini merupakan fakta. Kalau yang ditanya fakta berarti jawabannya baru B. Tapi kalau gagasan utama kita nggak butuh secara detail informasi kayak gitu ya. Tapi kita lihat yang C, D, dan E. C, sederet nama calon dewas pun sudah berseliweran di media massa. Nah, ini kalimat pendukungnya ya. D, jadi bukan jawabannya. D, ada Hakim Albertina, apalagi ini dia terlalu spesifik, mantan pimpinan KPK Taufikur Rahman, mantan hakim. Ini support atau pendukung yang kalimat sebelumnya.
Nama-nama dewas merupakan figur yang relatif bersih dan berintegritas. Ini nggak di paragraf 1, tapi ini paragraf selanjutnya, ya kan, paragraf 2 kalau nggak salah. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih dengan paragraf yang sama, yaitu pertanyaannya, manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya paragraf kedua itu membahas tentang opini si penulis. Opini si penulis tentang apa? Opini penulis tentang adanya, seandainya diadakannya Dewan Pengawas atau Komisi Pemberantasan Korupsi, itu siapa saja kayak gitu, dan bagaimana pendapatnya dia atau opini dia terhadap hal tersebut. Kita lihat, A. Sebutkan alasan penulis menganggap KPK bukan dijadikan penguatan tapi pelemahan. Ini bukan pertanyaan ya, tapi ini adalah pernyataan. Berarti A yang pasti bukan jawabannya. Setelah itu yang B, mengapa pemerintah tidak mendengar suara publik? Suara publik itu hanya memang ada di paragraf kedua, tapi lebih dibahas lagi itu di paragraf kedua. KPK milik publik, suara publik juga harus didengar kayak gitu kan. Berarti B juga bukan jawabannya. C. Bagaimana presiden menetapkan nama-nama dewas? Yang dua itu tidak membahas tentang bagaimana caranya presiden menetapkan nama-nama dewas. Berarti C juga pasti bukan. D. Mengapa penulis pesimis atas perkembangan masa depan pemberantasan korupsi? Nah, memang ada kata-kata pesimis ya, tetapi nggak dibahas mengapa si penulis itu merasa pesimis. Dan yang E, bagaimana tanggapan tentang pemerintah yang tidak mendengar suara publik untuk menghentikan revisi undang-undang. Nah, kalau yang ini, kenapa, apa yang membedakan E sama yang B? Kalau yang B itu dia umum sifatnya, sedangkan yang E itu dia lebih ke publik untuk menghentikan revisi UU. Soalnya yang dibahas di paragraf 2 itu adalah tentang revisi undang-undang sendiri. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah E. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yang ditanyakan di 3 adalah berikut ini pernyataan yang paling benar tentang perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut adalah, kita nyari pernyataan yang paling benar tentang apa? Perbedaan gagasan antar paragraf. Jadi gagasan utama bahas apa, gagasan keduanya bahas apa, kayak gitu ya. Jadi apakah dia itu relevan atau tidak, kayak gitu. Kita nyari. Apakah A, paragraf pertama memaparkan pengumuman dewas oleh presiden? Benar ya. Ini pengumuman dewas oleh presiden. Satu. Yang kedua, sedangkan paragraf kedua tanggapan penulis tentang pemerintah. Tadi sudah dijelaskan ya, yang kedua ini adalah tanggapan si penulis tentang pemerintah, kayak gitu. Jadi bisa jadi kalau yang ini. Tapi kita buktikan yang pilihan selanjutnya. B, paragraf pertama memaparkan pengumuman dewas oleh presiden. Benar ya. Sedangkan paragraf ketiga memaparkan sistem yang melemahkan KPK. Melemahkan KPK. Iya benar, dan dia nyambung aja sih, soalnya di sini kan ngebahasnya tentang KPK, dan yang ketiga dia juga ngebahas tentang KPK. Jadi ini masih support atau mendukung paragraf pertamanya. Berarti dia benar, ya kan? Berarti bukan jawabannya. Yang kita cari adalah perbedaan gagasan antar paragraf, kayak gitu. Yang C, paragraf pertama memaparkan tentang presiden menunjuk dewas, dan sedangkan paragraf kedua memaparkan tambahan penulis tentang KPK, tentang pemerintah ya, bukan tentang KPK-nya. Soalnya yang dibentuk itu kan nantinya Dewan Pengawas untuk mengawasi siapa? Untuk mengawasi KPK. Jadi ini salah, berarti ini juga bukan jawabannya. D, paragraf pertama memaparkan presiden menunjuk dewas. Iya benar, sedangkan paragraf kedua memaparkan dewas harapan publik. Paragraf kedua itu membahas tentang ini ya, opini yang penulis ya, berarti juga bukan jawabannya. E, paragraf pertama memaparkan pengumuman dewas oleh presiden. Benar, sedangkan paragraf ketiga memaparkan dewas harapan publik. Ya benar, dia masih nyambung ya, dan satu gagasan, intinya sama, masih relevan. Jadi kita tahu untuk jawaban nomor 3 yang benar adalah A, karena di gagasan paragraf pertama sama gagasan paragraf 2 itu sudah mempunyai gagasan yang berbeda. Kita lanjut ke nomor 4. Yang ditanyakan di nomor 4 adalah pernyataan kritik berikut yang jika benar ya, maka akan melemahkan. Jangan lupa kuncinya ada di jika benar dan melemahkan isi paragraf pertama adalah
Apakah A. Tidak ada hubungan antara penetapan Dewas oleh Presiden kalimat 1 dengan tanggapan penulis tentang pemerintah kalimat 4. Benar ya. Jadi antara penetapan Dewas oleh Presiden itu nggak ada sangkut pautnya sama si tanggapan penulis, dan itu melemahkan isi paragraf pertama. Soalnya paragraf pertama kan ini pro maksudnya dia itu si presiden akan mengumumkan penetapan tentang Dewas. Ternyata di paragraf selanjutnya atau kalimat keempat itu malah si penulis kebalikannya, dia bukan menolak, istilahnya mengkritisi kayak gitu, dan itu melemahkan isi daripada paragraf pertama, dan itu sudah jelas untuk jawaban ini A. Tapi kita bahas untuk B, C, D, E kenapa dia itu bukan jawabannya. Yang D, tanggapan penulis tentang pemerintah kalimat 4 tidak dijelaskan secara rinci pada kalimat selanjutnya. Memang iya gitu ya. Berarti ini nggak melemahkan sih, memang benar nyatanya seperti itu, nggak dijelaskan kelanjutannya seperti apa kayak gitu. Berarti ini bukan jawabannya. C, keputusan presiden tentang penetapan Dewas kalimat 1 bertentangan dengan suara publik. Iya ya, keputusan presiden seperti apa dan suara publik itu seperti apa kayak gitu, dan itu nggak ada tidak melemahkan kayak gitu. Jadi dia bukan jawabannya. D, tidak ada hubungan antara nama-nama Dewas kalimat 9 dengan sistem di dalam KPK. Iya benar, jadi dia itu tidak melemahkan paragraf pertama kayak gitu. Jadi juga bukan jawabannya. Soalnya nama-nama dewas iya benar, di kalimat nama-nama dewas sama sistem di dalam KPK itu nggak ada hubungannya sama sekali kayak gitu. Jadi dia nggak tidak melemahkan isi daripada paragraf pertama. Yang E, penjelasan tentang nama-nama Dewas hadapan publik kalimat 9 berhubungan dengan Dewas yang ditunjuk oleh presiden kalimat 10. Ya berhubungan ya, makanya dia tidak melemahkan. Berarti kita udah tahu jawabannya nomor 4 adalah A. Untuk pertanyaan nomor 5 itu sudah dengan paragraf yang berbeda. Langsung saja kita baca untuk paragraf atau teks kedua. Berabad-abad lamanya perkawinan sedarah di kalangan bangsawan Eropa menghasilkan kelainan bentuk wajah yang dikenal sebagai rahang Habsburg. Dalam medis, berarti nomor 1 nih, dia membahas tentang kelainan bentuk wajah yang dikenal sebagai rahang Habsburg. Kenapa kayak itu? Itu ada karena adanya perkawinan sedarah di kalangan bangsawan Eropa. Yang kedua, dalam medis kondisi ini dikenal sebagai prognatisme mandibular, di mana rahang bawah jauh lebih menonjol daripada rahang atas. Saat itu tidak ada penelitian meyakinkan dengan mengaitkan kondisi wajah yang khas dengan perkawinan sedarah mereka. Kondisi genetis ini berakhir karena kematian keluarga, yaitu Raja Habsburg terakhir, Charles II, yang tidak memiliki keturunan sebagai pewaris. 5. Dinasti Habsburg adalah salah satu yang paling berpengaruh di Eropa, tetapi menjadi terkenal karena perkawinan sedarah yang akhirnya menjadi kejatuhannya, kata ketua peneliti studi tersebut, Profesor Roman Vilas dari Universitas Santiago de Compostela. Kami menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa ada hubungan yang jelas dan positif antara kawin sedarah dan penampilan rahang Habsburg, kata Profesor Vilas, seperti dikutip di The Independent. Tanggalnya 03/12/2019, Vilas menjelaskan penelitiannya berdasarkan tokoh-tokoh sejarah. Menurutnya, penyelidikan ini sangat penting karena perkawinan sedarah masih umum di beberapa wilayah geografis di antara beberapa kelompok agama dan etnis. Dinasti Habsburg berfungsi sebagai semacam laboratorium manusia bagi para peneliti untuk melakukannya karena kisaran perkawinan sedarah sangat tinggi, sambung Vilas. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Annals of Human Biology menjelaskan para peneliti merekrut 10 ahli bedah wajah spesialis dan menggunakan 66 potret untuk mendiagnosis kondisi di 15 anggota dinasti Habsburg. Meskipun terdapat perbedaan gaya artistik, potret-potret itu dikarakteristikkan dengan pendekatan realistis pada wajah manusia. Para ahli bedah diminta untuk mendiagnosis 11 fitur prognatisme mandibular serta tujuan fitur defisiensi rahang atas yang paling dikenal dengan bibir bawah yang menonjol dan ujung hidung yang menjorok. Potret-potret itu berasal dari museum seni paling terkenal di dunia, yaitu Museum Caractéristiques di Wina, Museum Prado di Madrid. Selanjutnya, para ahli bedah memberikan skor untuk tingkat
prognatisme mandibular dan defisiensi rahang atas pada setiap anggota keluarga Habsburg. Jadi dia tuh intinya membahas tentang keturunan kalau seandainya ada perkawinan darah kayak gitu ya. Yang ditanyakan di nomor 5 adalah berdasarkan paragraf pertama, ini ya paragraf pertama, simpulan yang paling benar adalah apakah dia prognatisme mandibular berakhir karena kematian Raja Habsburg Charles itu? Kita lihat ya. Ini ya. Iya benar sih, ini kan Charles itu tidak memiliki keturunan sebagai pewaris, jadi berakhir karena kematian Raja Habsburg Charles itu. Soalnya setelah itu udah nggak ada lagi, berhenti kayak gitu kan prognatisme mandibular. Soalnya si Charles II ini sudah tidak mempunyai keturunan setelahnya, memang benar. Tapi kita lihat yang B, C, D, dan E. B, berabad-abad lamanya perkawinan sedara di kalangan bangsawan Eropa menghasilkan kelainan bentuk wajah yang dikenal sebagai rahang Habsburg. Iya, itu kalimat pembukanya atau backgroundnya saja ya kan. Saat itu dia ngebahas tentang bagaimana kok bisa ada, saat itu menjelaskan tentang berhentinya kapan, keturunannya siapa, yang setelah itu tidak ada lagi kayak gitu. Ini adalah background awalnya saja, dia membahas tentang perkawinan sedara di kalangan bangsa Eropa kan. Selanjutnya dia membahas tentang kapannya, bagaimana bentuknya dan dari siapa berhentinya, dari keturunan siapa kayak gitu kan. Yang C, prognatisme mandibular dari rahang bawah jauh lebih menonjol daripada rahang atas. Kita di paragraf 1 nggak cuma membahas tentang bagaimana bentuknya si prognatisme mandibular ini, dia lebih ke keturunannya, lebih ke yang ini ya, prognatisme mandibular berakhir karena kematian Raja Habsburg Charles II. Saya setelah itu ya itu yang dibahasnya di Habsburgnya. Tadi C juga bukan jawabannya. D, kondisi genetis ini berakhir karena kematian. Iya memang benar karena kematian. Tapi karena kematian siapa kan ini masih ambigu, masih ditanyakan lagi. Berarti dia bukan jawaban untuk nomor 5. Nomor yang E, Charles II yang tidak memiliki keturunan sebagai pewaris. Iya, Charles II yang tidak memiliki keturunan sebagai pewaris. Tapi dia memang benar, cuma yang dibahas adalah keturunannya itu gara-gara dia tidak punya keturunan, akhirnya berhentilah berakhirlah keturunan yang kita sebut dengan prognatisme mandibular itu kayak gitu. Berarti jawaban yang paling benar nomor 5 adalah A. Untuk soal nomor 6 yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. Kita lihat langsung kalimat pertama, berabad-abad lamanya perkawinan sedara di kalangan bangsawan Eropa menghasilkan Eropa. Benar juga tanda bacanya, maksudnya bentuknya, terus berapa bentuknya, apa sih, kapitalnya, huruf kapitalnya ya. Berabad-abad lamanya tanda bacanya juga benar. Berabad-abad lamanya, koma, perkawinan sedara di kalangan bangsawan Eropa menghasilkan kelainan bentuk wajah yang dikenal sebagai, ini adalah kalimat yang penting atau sebutan kayak gitu. Sebutan apa? Akhirnya dia penting dikasih tanda petik 2 kayak gitu. Berarti benar aja, berarti ini benar ya. Tapi itu bukan jawabannya, soalnya kita nyari yang tanda bacanya salah. Kalau yang 6, yang akhirnya menjadi kejatuhan kata ketua perintis studi tersebut, Profesor Roman Milos dari Universitas Santiago de Compostela, kami menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa ada hubungan jelas dan positif antara kami sedara dan penampilan rahang Habsburg, kata Profesor Vilas. Nah, kata profesor berarti dia kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kita kan butuh titik 2, berarti benar aja, nggak salah, nggak ada yang salah. Untuk yang nomor 8, dinasti Habsburg berfungsi sebagai semacam laboratorium manusia bagi para peneliti untuk melakukannya karena kisaran perkawinan sedara sangat tinggi, sambung Vilas. Kalau kita lihat secara tidak melihat paragraf sebelumnya, 8 ini fine aja, maksudnya benar-benar aja, soalnya ini ada kutipan langsung yang dilakukan oleh Vilas gitu ya. Tetapi di sebelumnya itu ada kata-kata Vilas menjelaskan penelitiannya berdasarkan tokoh-tokoh sejarah menurutnya. Nah, ini kan sudah kutipannya dia, kutipannya si Vilas ya kan, opininya si Vilas atau perkataan si Vilas. Jadi di sini kita sudah tidak butuh tanda petik lagi, soalnya di sini sudah dijelaskan Vilas menjelaskan apa kayak gitu kan, secara tidak langsung. Kalau ini kan yang langsung, jadi nggak perlulah titik 2 lagi di sini. Berarti yang 8 ini yang kesalahan penggunaan tanda baca kayak gitu. Tapi kita lihat yang 7 dan 10. 7 apakah tidak ada masalah? Tidak ada ya, soalnya yang 7 itu si Vilas menjelaskan penelitiannya berdasarkan tokoh-tokoh sejarah. Ini ada tidak langsung, kutipan tidak langsung, berarti nggak ada masalah di situ. Setelah itu nomor 10, meskipun terdapat perbedaan gaya artistik, potret-potret itu dikarakteriskan sebagai pendekatan realitas pada wajah manusia. Nah, di sini juga nggak ada kesalahan tanda baca, soalnya gaya artistik seperti apa potret-potret itu yang dikarakteristikkan kayak. Jadi nomor 6 jawaban yang benar yang
yang mempunyai kesalahan penggunaan tanda baca adalah yang C. Oke, untuk nomor 7 yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Kita lihat kalau kalimat 2. Kalimat 2 adalah dalam medis, kondisi ini dikenal sebagai prognatisme mandibular. Kayaknya nggak ada masalah ya untuk ejaan di sini. Jadi benar saja, yang kita cari adalah kesalahannya. Kalau yang kalimat 5 itu adalah dinasti Habsburg, petik ya, adalah salah satu yang paling berpengaruh di Eropa, tetapi menjadi terkenal karena perkawinan sedarah yang akhirnya menjadi kejatuhan kata ketua peneliti. Berarti itu adalah kata langsung ya. Langsung kita memang butuh petik 2, jadi nggak ada masalah buat itu. Berarti ini jawabannya B bukan jawabannya. Setelah itu C3, di mana rahang bawah jauh lebih menonjol daripada rahang atas. Saat itu tidak ada penelitian meyakinkan. Ini memang nggak ada masalah ya untuk di mana rahang bawah ataupun daripada itu memang digabung. Saat itu ada kata-kata saat itu. Saat itu kan merujuk ke waktu. Sedangkan di sini rahang bawah itu kan bukan waktu. Nah, jadi ini yang perlu ditanyakan untuk saat itu. Jadi kita keep dulu untuk yang C. Kita buktikan untuk yang D sama yang E. Yang D 11, para ahli bedah diminta untuk mendiagnosis 11 fitur prognatisme mandibula, serta 7 fitur defisiensi rahang atas yang paling dikenal dengan bibir bawah yang menonjol dan ujung hidung yang menjorok. Itu juga nggak ada masalah untuk ejaan kayak gitu. Yang E 12, potret-potret itu berasal dari museum seni paling terkenal di dunia, yaitu Museum Kunststraße di Wina dan Museum Prado di Madrid. Itu juga nggak ada masalah. Jadi kita udah tahu jawaban yang benar untuk nomor 7 yang ada kesalahan penggunaan ejaan itu ada di C. Nomor 8 ya. Yang ditanyakan adalah manakah pertanyaan berikut yang jika benar jawabannya maka dapat mendukung isi teks, kecuali. Berarti yang dicari adalah yang tidak mendukung ya kan, soalnya kecuali yang tidak mendukung. Oke. Apakah yang A, apa penyebab prognatisme mandibular berakhir? Ini dijelaskan di paragraf 1 ya kan. Soalnya si Charles II ini tidak memiliki keturunan sebagai pewaris, akhirnya itu adalah terakhir kalinya prognatisme mandibular berakhir. Terus yang B, siapa Raja Habsburg yang terakhir? Ini juga dijelaskan di paragraf 1, jadi dia pasti mendukung. Sedangkan yang kita cari adalah yang tidak mendukung. C, bagaimana pendapat Profesor Roman Vilas tentang dinasti Habsburg? Itu paragraf 2 ya, dijelas ini kan. Profesor Roman Vilas dari Universitas Santiago. Nah, ini adalah ungkapannya beliau. Jadi ini kan mendukung ya kan, mendukung dari isi paragraf kayak gitu. Jadi ini bukan jawabannya. Setelah itu yang D, ada berapa pakar tergabung dalam Annals of Human Biology? Ini juga dibahas di sini. Annals Human Biology ada 15 anggota. Ada 10 ahli bedah yang mana mendiagnosis kondisi dari 15 anggota dinasti Habsburg. Jadi mendukung saja. Berarti sudah pasti jawabannya nomor 8 adalah E. Kenapa? Bagaimana perbedaan rahang atas dengan rahang bawah? Memang dibahas seperti rahang atas nih kan. Nah, tetapi tidak ada kata-kata yang dia menjelaskan rahang bawah seperti apa. Jadi itu melemahkan isi dari paragraf yang sudah kita bahas. Oke, untuk soal nomor 9 yang ditanyakan adalah berdasarkan teks tersebut penggunaan kata sambung yang salah adalah, kita lihat yang kalimat 6 ya. Kalimat 6 yaitu 7, 6. Kami menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa ada hubungan yang jelas dan positif. Betul ya, soalnya dia menyambungkan dua variabel, berarti betul. Kita nyarinya yang salah. Sebagai pada kalimat 8, dinasti Habsburg berfungsi sebagai. Oke, jadi posisinya si dinasti itu sebagai apa juga betul ya kan, penggunaan kata sambungnya. Meskipun yang C. Yang kalimat 10, ahli bedah wajah spesialis menggunakan 66 potret untuk mendiagnosis kondisi di 15 anggota dinasti Habsburg. Meskipun terdapat perbedaan gaya artistik, potret-potret itu dikarakteristikkan dengan pendekatan realistis pada wajah manusia. Kata-kata meskipun di sini adalah dia tuh menjelaskan ulang dari 15 anggota dinasti Habsburg itu seperti apa. Sedangkan kegunaannya meskipun itu adalah untuk sesuatu yang kontradiktif. Kontradiktif itu apa? Jadi dia kayak
eh, berlawanan. Jadi itu kalimat awalnya dia itu positif kayak gitu ya. Terus habis itu kalimat setelahnya itu kebalikannya. Contohnya apa yang paling gampang ya, meskipun kamu jelek, aku tetap menyayangimu. Cie. Contohnya seperti ini ya. Jadi kan kalimat awalnya itu kalimat artinya negatif kan ya. Dan untuk selanjutnya itu adalah kalimat positif. Jadi dia itu meskipun itu dipakai seperti itu. Jadi kalimat pertama sama kalimat kedua itu berlawanan kayak gitu. Jadi kita udah tahu jawaban untuk nomor 9 adalah C. Soalnya yang D, kalau D paragraf 12, potret-potret itu berasal dari museum seni paling terkenal di dunia, yaitu museum, ini kita menyebutkan item ya, jadi benar. Selanjutnya pada kalimat 13, selanjutnya Wina dan Museum Prado di Madrid. Selanjutnya para ahli bedah, ini juga benar, nggak ada masalah ya dengan itu. Berarti udah jelas untuk nomor 9 ada C. Yang nomor 10 yang ditanyakan, paragrafnya baru. Kita baca dulu paragrafnya apa, tentang apa. Masyarakat adat adalah sebuah warisan, keunikan bangsa, dan entitas sosial budaya yang merupakan bagian esensial dari keberadaan bangsa Indonesia. Bahkan jati diri bangsa Indonesia tidak lepas dari keberadaan kelompok masyarakat adat ini. Untuk itu, sudah sepatutnya negara memberikan rekognisi terhadap masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat. ILO organisasi ya, menyebut terdapat sekitar 5.000 kelompok masyarakat adat di Indonesia. Sedangkan AMAN sendiri menyatakan sudah beranggotaan 2.359 komunitas adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah tentang ini ya, warisan keunikan bangsa di Indonesia, masyarakat adat kayak gitu. Tapi di sini ada perbedaan pendapat antara ILO dan AMAN itu sendiri. ILO-nya bilangnya ada 5.000 kelompok, sedangkan di AMAN sendiri menyatakan beranggota 2.359. Kita lihat paragraf selanjutnya. Namun laporan AMAN per Juli 2019 menunjukkan bahwa telah terdapat 153 kelompok adat yang terlibat dalam konflik dan sudah menewaskan 268 orang masyarakat adat. Sejumlah isu yang terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat adat tersebut adalah soal pengambil alihan lahan oleh negara maupun korporasi, aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, serta perkebunan yang sebagian kasus pendapatan dukungan secara tidak langsung melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut telah berimplikasi pada penghilangan hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya, sebagai kelompok yang terasingkan, masyarakat adat juga rentan dan mudah diprovokasi, diancam, serta ditindas elit negara yang non-negara yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kekerasan, kriminalitas, dan konflik. Dalam arena politik, kelompok masyarakat adat ini kerap menjadi target-target dari elit maupun partai politik untuk kepentingan mobilisasi suara yang berakibat terjadinya polarisasi dalam masyarakat adat sendiri. Di level global, tantangan lain dari masyarakat adat adalah globalisasi budaya dan modernitas yang kian menggerus nilai-nilai lokal. Pada titik ini, kehadiran dan rekognisi negara terhadap masyarakat adat menjadi sangat krusial. Itu membahas tentang kenapa sih kok kaum orang-orang adat itu terasingkan atau mudah diprovokasi kayak gitu kan. Selanjutnya, negara sebenarnya telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat melalui UUD 1945 pasal 18B2, di mana masyarakat adat diistilahkan dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan pasal 28I ayat 3 sebagai masyarakat tradisional. Namun dua pasal tersebut belum secara jelas memberikan penjelasan detail mengenai dua istilah itu. Begitupun kehadiran sejumlah regulasi sektoral lainnya dan perda yang mengatur masyarakat adat sejauh ini masih menjadi polemik bagi masyarakat adat atau masih jadi masalah ya. Yang ditanyakan adalah simpulan yang paling benar. Di atas adalah kita lihat simpulan yang paling benar, berarti kalau simpulan yang pasti mencakup keseluruhannya ya.
A. Apakah negara sudah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat? Iya memang, tapi ini cuma dibahas di paragraf akhir saja, berarti ini bukan kesimpulannya. B. Pengesahan RUU Masyarakat Adat dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan walaupun ia sudah diakui keberadaannya. Bisa jadi ya, soalnya kita membahas tentang RUU Masyarakat itu memang sudah ada sudah ada sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan beberapa atau berbagai persoalan walaupun ia sudah diakui keberadaannya. Jadi keberadaannya itu emang ada tapi kurang detail atau kurang diflurkan kepada masyarakat, makanya perlu pengesahan RUU Masyarakat Adat. Dan di sini untuk paragraf 2, 3 itu adalah kalimat penunjang dari kenapa pengesahan RUU Masyarakat Adat itu harus ada kayak gitu. Berarti B untuk jawaban nomor 10, tapi kita buktikan C, D, dan E. C. Masyarakat adat adalah globalisasi budaya dan modernitas yang kian menggerus nilai-nilai lokal. Enggak ya, kita enggak cuma bahas tentang bagaimana masyarakat adat itu menggerus nilai-nilai lokal, malah mereka itu kayak dijadikan alasan untuk adanya konflik, kekerasan kayak gitu. Yang D. Masyarakat adat menjadi sangat krusial sehingga perlu adanya pengakuan. Ya memang ini juga dibahas, tapi tidak dari keseluruhan teksnya. Itu dibahas hanya di paragraf 3 kalau tidak salah, berarti ini bukan jawabannya. E. Sudah sepatutnya negara memberikan rekognisi terhadap masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat. Iya, bisa jadi sudah sepatutnya negara memberikan rekognisi ya kan. Tapi melalui apa? Mengapa kita membutuhkan pengesahan RUU? Berarti kan ada variabel yang tidak ada atau dihilangkan, yaitu sebagai solusi seharusnya. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah B.